Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan mulaikan renungan kita di malam hari ini. Sebelum kita mulaikan, sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di malam hari ini buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sehingga kami boleh melalui hari ini dengan baik. Dan di malam hari ini kami mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberi kekuatan, memberi pencerahan kepada kami sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan di kesempatan malam hari ini saya ambil di surat Yudas. Surat Yudas ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Surat Yudas ayat 17 sampai ayat yang ke-21 saya akan bacakan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini saya memberi judul renungan firman Tuhan, yaitu jangan salah jalan. Jangan salah jalan. Ya. Pada beberapa kesempatan yang lalu, saya sudah membahas kitab Yudas ini, bagaimana latar belakang penulisan dari kitab Yudas ini, bahwa ada yaitu orang-orang yang datang kepada jemaat untuk menyesatkan jemaat. Yudas menasihati jemaat bahwa mereka harus menguatkan iman di dalam Tuhan. Kenapa? Ketika iman mereka kuat di dalam Tuhan, maka ajaran-ajaran sesat itu akan mudah dipatahkan. Mereka tidak akan mudah ikut dengan ajaran-ajaran sesat itu. Mereka tidak akan mudah ikut dengan guru-guru palsu itu. Dari ayat yang kita baca tadi, bahwa Yudas mengingatkan, tetapi kamu ingatlah akan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh rasul-rasul. Yaitu perkataan apa? Yaitu perkataan Injil yang menyelamatkan. Perkataan Injil yang menyelamatkan. Jadi kita jemaat Tuhan disuruh kembali merenungkan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan selama ia ada di dunia. Tadi saya katakan jangan salah pilih jalan. Jangan salah pilih jalan. Kenapa? Kita sudah disuguhi dengan apa yang ada di akhir zaman ini. Banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ada juga ajaran-ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Ajaran-ajaran yang benar. Kalau kita salah pilih jalan, ya sudah, akibatnya tahu sendiri. Di ayat-ayat awal sudah jelaskan bagaimana orang yang mengikuti ajaran-ajaran itu. Tetapi apa yang harus kita kerjakan pada saat ini, yaitu mengingat pelayanan Yesus, mengingat apa yang Yesus kerjakan untuk kita, mengingat Injil keselamatan itu. Injil artinya adalah kabar sukacita, kabar keselamatan. Saya tertarik di ayat yang ke-20 tadi.
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Perhatikan ini. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Artinya apa? Semakin hari iman kita bukan semakin merosot, tetapi semakin hari iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pengenalan kita semakin hari boleh semakin baik di hadapan Tuhan. Itu yang Yudas katakan, yang Yudas sampaikan di ayat yang ke-20. Terus ayat 21, lihat. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita. Jadi pelihara iman kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Jadi kerjakan keselamatan kita, kerjakan iman kita kepada Tuhan. Pertahankan iman. Jangan sampai goyah. Jangan sampai goyah. Karena imannya adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai goyah iman kita. Jangan salah pilih jalan. Kita sedang disuguhi dengan hal-hal yang demikian. Kalau iman kita tidak kuat, maka kita akan ikut. Kalau pengenalan kita akan Tuhan rendah, kita akan mudah goyah. Kita akan mudah disesatkan. Kenapa banyak orang yang murtad? Banyak orang yang meninggalkan Yesus. Banyak orang yang jual Yesus hanya karena pasangan hidup dan lain sebagainya. Iman mereka masih dangkal. Pengenalan mereka akan Yesus masih dangkal. Mereka tidak kenal dengan sungguh-sungguh siapa Yesus. Iman mereka tidak bertumbuh. Akhirnya apa? Mereka kecewa, tinggalkan Yesus. Kenapa? Tidak mengenal dengan baik siapa Yesus itu. Mungkin kita lihat di sekeliling kita. Mungkin ada saudara kita, teman-teman kita, mungkin ada dari keluarga kita yang menjual Yesus, yang tinggalkan Yesus, memilih yang di luar sana selain daripada Yesus. Kenapa? Pengenalan mereka, iman mereka tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya dengan jelas, dengan tegas surat Yudas dikatakan, peliharalah imanmu sampai akhir. Berdirilah di atas imanmu itu. Artinya apa? Iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya judul firman Tuhan, jangan salah pilih jalan. Jangan salah pilih jalan. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan. Biarlah firman yang singkat ini boleh memberkati kita. Jangan sampai di akhir-akhir ini, di akhir zaman ini, kita yang sudah mengawali dengan iman kepada Yesus, karena ajaran-ajaran di luar sana atau pengaruh-pengaruh yang lain, kita meninggalkan Yesus. Kita ikut dengan mereka. Makanya dengan tegas Yudas katakan, peliharalah imanmu, bertekunlah dalam imanmu. Imanmu lah terus bertumbuh. Biarlah imanmu terus bertumbuh. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah ini boleh memberkati kita, agar kita semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur di malam hari ini buat firman-Mu yang datang kepada kami. Biarlah semakin hari iman kami bertumbuh di dalam Engkau Bapa, dan hidup kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Bapa. Ajari kami agar lebih hari lebih mengenal Engkau lagi Bapa. Bukan sekedar kenal, tetapi lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau Bapa. Terima kasih. Kami tidak lupa berdoa buat bangsa negara ini Tuhan. Kami tetap berdoa
buat pemerintahan yang ada, bahkan kota Jogja yang ada, kami juga serahkan tangan-Mu Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Pandemi juga kami serahkan tangan-Mu Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, agar Tuhan terus jamah mereka semua yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Bahkan tim medis kami juga serahkan tangan-Mu Tuhan yang berkati mereka, segala jerih lelah mereka Tuhan yang perhitungkan semuanya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa buat GBD Efrata yang ada di tempat ini, Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Gembala, anak-anak, bahkan pengerja, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih juga jemaat Tuhan. Kami berdoa buat mereka, segala usaha pekerjaan mata pencarian mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati. Bahkan apapun yang saat ini menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang bukakan jalan semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di lain kesempatan untuk kami boleh lagi belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami akhiri renungan harian di malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.